warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Bapak-bapak yang ada di sebelah kiri saya, ibu-ibu yang mendominasi kajian ini, puji syukur kita haturkan pada kehadiran Allah yang dengan keberkahannya dan izinnya Allah mudahkan langkah kaki kita untuk salam. Tak lupa kita haturkan kepada kasih kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang syafaatnya selalu kita nanti-nantikan, kita dambakan yaumul qiyamah nanti, dan semoga kita termasuk umatnya yang pantas untuk mendapatkan syafaatnya dan tidak terusir dari telaganya beliau. Amin. Karena perbuatan-perbuatan bid'ah dan maksiat yang dilakukan seperti fenomena gangguan jin, fenomena apa? Oh, fenomena goib ya. Jadi nggak hanya jin aja ya. Yang menjadi kenikmatan tertinggi menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah melihat wajah Allah di surga nanti. Terus apa lagi? Malaikat itu goib. Ya. Jadi kalau perkara goib itu bukan hanya perkara alam jin saja. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Dzalika apa artinya dzalika? Ya. Kita punya hari akhirnya masing-masing. Kapan? Ya ketika mati. Itu hari akhir bagi salah satu orang, tapi bukan bagi orang yang lainnya. Termasuk hari akhir yang meluas, yakni hari di mana seluruh alam raya ini gugur. Seluruh alam raya ini diberesi sama Allah, dan akan diganti dengan alam yang baru, alam keabadian. Dan itu harus diimani betul-betul. Ya. Jadi dari perkara yang mengimani hal gaib, para ulama menjelaskan perkara gaib akhirnya dibagi menjadi dua. Gaib yang sifatnya mutlak. Gaib yang sifatnya mutlak ini dijelaskan di akhir surat Luqman. Lihat surat Luqman nanti ya, di akhir ayat, di akhir surat Luqman Allah sudah sebutkan. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Ya Allah, pertama adalah pengetahuan tentang kapan terjadinya kiamat. Yang kedua, apa yang terjadi pada rahim manusia. Yang ketiga, wa yunazzilul ghaits, turunnya hujan. Ini termasuk perkara gaib. Yang keempat, apa yang terjadi di hari esok. Jadi kita tidak tahu apa yang kita usahakan di hari esok. Yang kelima, wa mata dinasum bi ayyi ardin tamut, di mana bumi terakhir kita mati, di mana tempat kita mati, atau kapan kita mati. Nah, jadi 5 perkara. Pertama apa? Hari kiamat. Itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sifatnya mutlak ini. Kalaupun dikasih tahu hanya sedikit saja. Seperti contoh yang ditanyakan Jibril kepada Rasulullah, apa tanda kiamat? Ya kan? Banyaknya ibu-ibu yang melahirkan tuannya, ya anak-anak jadi durhaka. Banyak yang menjadikan anak-anak zaman sekarang ini sudah kelihatan, yang menjadikan orang tua itu seperti budak. Gak ada hormatnya sama sekali, gak ada tata krama etikanya sama sekali. Kita melihat banyak penggembala domba yang meninggi-ninggikan bangunan, berlomba-lomba dalam meninggi-ninggikan bangunan. Sekarang yang banyak tinggi bangunan di mana? Di Jazirah Arab, di Dubai. Dulunya orang-orang di situ tuh orang-orang miskin, tapi sekarang menjadi orang paling kaya dan meninggi-ninggikan, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Itu salah satu dari asratus saah, tanda-tanda hari kiamat yang Allah kabarkan sedikit kepada Rasulullah. Bukan hanya ini saja ya, karena dalam riwayat Imam Muslim
Rasulullah pernah mengabarkan tentang tanda hari kiamat supaya umatnya itu mempersiapkan. Ini khutbah terpanjang sepanjang sejarah kehidupan Rasulullah. Jadi habis subuh sampai asar. Sampai asar beliau break lagi, sholat asar berjamaah, selesai naik lagi ke mimbar, terus mengisahkan atau mengabarkan tentang apa-apa saja yang akan terjadi menjelang hari kiamat itu sampai maghrib. Maghrib selesai. Jadi setelah subuh sampai maghrib khutbahnya beliau untuk mengabarkan tanda-tanda yang akan terjadi di hari kiamat nanti, menjelang hari kiamat. Sampai Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, yang paling hafal adalah orang yang paling kuat hafalannya di antara kami, karena sangat detail beliau mengabarkan satu persatu berdasarkan wahyu yang Allah turunkan melalui Jibril. Itu saja masih belum ada apa-apanya tentang pengetahuan hari kiamat. Rasulullah hanya menyampaikan supaya umatnya itu bersiap diri. Dan Rasulullah nggak tahu kapan datangnya hari kiamat, nggak tahu. Bahkan Dajjal pun Rasulullah belum tahu ya kapan Dajjal itu muncul. Makanya dulu ada anak indigo di zaman Rasul namanya Ibnu Sayyad, Sofi Ibnu Sayyad. Sofi Ibnu Sayyad ini indigo yang tajamnya luar biasa. Zaman sekarang nggak ada indigo yang menyamainya mungkin, karena dia bisa langsung interaksi sama iblis, bisa langsung lihat nembus dimensi singgasananya iblis. Itu kan dalam. Zaman sekarang paling kalau kidul yang dilihat, namanya blorong. Atau yang ngecek-ngecek paling lihatnya, wah di pohon pisang itu ada pohon pisang itu ya, wah itu ada istana pocong ya. Kalau Sofi itu nggak seperti itu. Ibnu Sayyid kayak begitu. Dia ramalannya gitu, bisa melihat apa juga yang ada di bisikan hati manusia, tentu dengan bantuan jinnya. Waktu itu Rasulullah ngira ini jangan-jangan Dajjal. Makanya Rasulullah langsung uji Ibnu Sayyid ini benar Dajjal atau enggak. Kalau Dajjal, ya Rasul yang akan mewanti-wanti umatnya. Dan Umar waktu itu dilarang untuk membunuh Ibnu Sayyid karena waktu itu Umar udah minta izin dengan gaya khasnya. Umar bin Khattab, izinkan aku buat bunuh anak ini. Ngapain? Kalau memang dia Dajjal, bukan kamu yang bisa bunuh. Yang bisa bunuh siapa? Nabi Isa alaihissalam. Kalau bukan Dajjal, sia-sia kamu bunuh anak kecil. Akhirnya beliau membututi itu karena beliau tidak tahu itu Dajjal atau bukan. Makanya dalam surat Al-An'am ayat 50 nanti bisa dilihat di situ. Allah menyuruh Rasulullah mengatakan qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai. Katakan hai Muhammad, aku tidak memiliki perbendaharaan sedikit pun dari sisi Allah. Maksud tentang pengetahuan gaib. Wala a'lamul ghaib, katakan aku tidak mengetahui perkara gaib. Aku juga bukan malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilai, kecuali aku ini hanya mengikuti apa yang diwahyukan Allah kepadaku. Ya. Maka kami hujani mereka dengan hujan yang buruk. Makanya di Quran kan hujan itu disifati dengan banyak kata. Ada wabil, ada mator, ada ghaib. Ghaib ini adalah hujan yang mengandung berkah, hujan yang mengandung rahmat, menimbulkan ketenangan dalam batin, termasuk juga menumbuhkan bumi setelah matinya. Ya. Jadi ini termasuk perkara gaib yang sifatnya mutlak. Paham ya? Bukan yang dimaksud bukan kapan turunnya hujan, di waktu ini, di waktu itu, di tempat ini, tempat itu, bukan itu. Tapi tentang keberkahan, rahmat, ketenangan yang itu hanya Allah yang membagi-bagikannya sekehendak Dia. Siapa perantaraannya? Malaikat siapa? Mikail alaihissalam. Mikail dengan malaikat-malaikat rahmat yang menjadi pasukannya yang akan menumbuhkan bumi. Malaikat, kita bicara malaikat Allah itu luar biasa. Jangan dikira malaikat maut itu nyabutnya cuma seorang diri. Malaikat maut kalau mau nyabut seorang itu rombongan.
sama pasukan-pasukan. Demikian juga malaikat Mikail juga punya rombongan, punya pasukannya. Kita ini ibu-ibu semua dari individu manusia, mau yang mukmin maupun yang kafir, mau yang muwahhid orang yang bertauhid atau musyrik orang yang syirik, semua punya malaikat. Semuanya sudah ditugaskan malaikat untuk menjaga manusia. Saking rahmatnya Allah. Ada mau adu banteng, sana juga pecicilan. Tiba-tiba kita langsung langsung awas kesadaran kita dan secara otomatis tangan kita refleks menghindar. Itu diantara penjagaan Allah melalui malaikat-malaikat namanya hafazah. Tapi kalau manusia sudah ditakdirkan ajalnya, sudah ditakdirkan kecelakaan untuknya, hafazat ini menyingkir. Misal ditakdirkan nyemplung sumur, ya kecemplunglah akhirnya orang itu. Misal ditakdirkan tenggelam. Misal ditakdirkan tabrakan. Orang dari bangsa jin, ya, yang itu setan kalau itu. Makanya dalam perkara-perkara ini, ya Allah memiliki prajurit-prajurit, pasukan-pasukan dari malaikat. Bukan karena Allah tidak mampu melakukannya seorang diri. Allah sangat mampu. Tapi biar malaikat itu ada kerjaan hikmahnya supaya supaya Allah menjaga manusia itu dengan kegoibannya. Kemudian yang keempat tadi, apa yang diusahakan di esok hari? Maksudnya adalah nasib kita. Kita kan tidak tahu nih nasib kita besok kayak gimana, kerjaan kita besok gimana. Masih stay di pekerjaan kita apa naudzubillah kena PHK misalnya. Apakah dagangan kita besok laris atau enggak, kan tidak tahu. Yang lagi nyalek keterima atau enggak, kepilih apa enggak, tidak tahu. Yang mau nyapres misalnya jadi presiden atau enggak, kan tidak tahu. Itu termasuk bagian perkara-perkara yang sifatnya gaib. Kenapa tukang ramal kok bisa meramal masa depan? Ya, jin. Itu jin. Ya, kalau kita kembali pada Al-Quran, buka surat Al-Jin. Makanya kalau kita pengen tahu alam jin, baca surat Al-Jin. Itu sudah lengkap insya Allah. Yang suka membisikkan ke tukang ramal itu kan jin. Wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa suhba. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Ini keluhan jin yang disampaikan dan Allah kabarkan itu di Quran. Dulu kami ini bisa menembus langit. Fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa suhba. Tapi sekarang ketika kami mau naik ke langit, mencuri-curi dengar dari para malaikat, kami temukan langit itu dipenuhi dengan penjagaan yang sangat ketat. Harasan syadidah ini maksudnya adalah pengawasan yang sangat ketat. Dan kami sudah diintai dengan panah-panah api yang siap membakar. Malaikat udah siap manain bibit setan-setan yang mau mencuri dengar. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Dulu sebelum perkara besar ini muncul, maksudnya perkara besar ini adalah Al-Quran diturunkan ke bumi, para jin itu punya tempat duduknya masing-masing. Kayak ibu-ibu ini punya tempat duduk di Joglo ini, jin itu juga punya tempat duduk spesial bagi para jin untuk mendengarkan omongan malaikat dari berita yang telah ditetapkan Allah di langit. Faman yastami'il an, siapa yang mencoba mendengar sekarang, yajid lahu shihaban, dikejar sama panah api yang siap memanahnya. Makanya zaman Rasul, setelah Rasulullah diutus, para dukun itu ketar-ketir. Karena kalau dia itu mendapatkan kabar dari jin yang menjadi temannya, mereka itu suaranya kayak petokan ayam. Makanya dengar-dengarkan buat, dan seringnya salah. Kalaupun benar, mereka akan mencampurkan dengan 100 kedustaan.
Yang kelima, tentang fenomena gaib di situ adalah di mana manusia meninggal. Tidak ada yang tahu. Kapan manusia meninggal, tidak ada yang tahu. Itu adalah rahasia dari Allah Azza wa Jalla. Jin pun tidak tahu. Kalau jin ada yang pakai perjanjian tumbal misalnya, yang di sinetron biasanya rohnya diculik untuk jadi budak di pantai selatan, di laut selatan, itu nggak benar. Roh manusia ini banyak ya yang nanya muslim, apakah orang kena santet, kena teluh, kena tumbal pesugihan, rohnya akan disandra sama dukun, atau rohnya akan dibawa pergi sama jin yang menjadi mitra dari orang yang melakukan pesugihan itu. Ya karena mereka habis nonton, apalagi kemarin nonton film apa itu yang nari-nari. Ya kan rohnya katanya sampai sekarang masih nari-nari terus. Ya dikiranya roh manusia bisa diculik kali ke alam jin. Dikiranya jin sakti sekali bisa mengetahui kapan manusia itu mati. Quran sudah membantah itu semua dan sudah memberikan burhan, keterangan yang jelas. Buka juz 22 surat Saba ayat 14. Surat Saba itu sudah jelas. Falamma qadaina 'alaihil mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adabil muhin. Tatkala kami telah tetapkan kematian untuk Sulaiman, ya, para jin itu nggak ada yang tahu kalau Sulaiman sudah meninggal. Nabi Sulaiman sudah meninggal. Illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah, kecuali rayap-rayap yang menggerogoti tongkatnya Nabi Sulaiman. Karena ketika tersandar di tongkatnya. Jadi ketika tongkatnya rapuh digerogoti rayap, jatuhlah Nabi Sulaiman. Baru jin itu tahu. Kenapa nih? Udah meninggal. Akhirnya mereka baru kabur. Sebenarnya kehinaan. Ya, kehinaan yang Allah tampakkan dan Allah sampaikan itu di Quran supaya manusia nggak nyembah jin. Dan jin juga nggak usah sok tahu tentang perkara gaib. Jin dengar yang ada di sini. Sampaikan ke kaum kalian. Ini banyak jin mungkin yang hadir di sini. Ya karena setiap pengajian mereka juga ikut ngaji. Sama mereka ikut ngaji. Kan mereka juga ada yang muslim, ada yang soleh. Banyak yang soleh yang dijanjikan Allah masuk surga juga banyak. Cuma kebanyakannya lagi setan. Ya, sebagian besarnya ya fasik gitu. Yang soleh-soleh banyak. Yang soleh pun mereka nggak akan mau jadi khodam, karena itu aturan syariat seperti itu. Jadi ketika Nabi Sulaiman jatuh, jin nggak ada yang tahu, padahal jin yang ditaklukkan untuk Nabi Sulaiman jin yang tingkatnya ifrit. Ifrit ini jin yang tingkatannya kuat, cerdik, kuat, tua. Dari tua-tua keladi itu berlaku di alam jin. Makin tua makin sakti. Kalau kita makin tua makin lemah, mereka makin tua makin sakti. Saya nggak tahu ya kenapa kebanyakan dari mereka itu yang bukan muslim ibadahnya senangnya mereka itu meditasi. Saya nggak tahu kenapa. Nisbi itu artinya relatif. Ulama ada yang mengatakan muqayyad. Muqayyad itu relatif. Gaib yang sifatnya relatif itu terbagi jadi 3. Relatif dengan keterbatasan tempat, relatif tempat gitu ya. Relatif tempat, relatif waktu. Saya lagi relatif tempat, relatif waktu, dan relatif kemampuan panca indera. Saya bahas dari yang tempat dulu ya. Ibu-ibu ada yang pernah ke Tokyo enggak? Tokyo, Osaka, Kyoto, dan lain-lain. Maka Jepang itu gaib bagi kita, bagi ibu-ibu yang belum pernah
pergi ke sana. Demikian juga desa apa namanya? Ini tempatnya apa? Jembar Joglo. Jembar Joglo bagi yang belum pernah kesini, sini juga goib. Itu goib yang sifatnya relatif dengan tempat. Ya makanya saya katakan goib itu hanya masalah jin. Anak cucu jenengan yang belum lahir itu goib juga. Mukanya kita aja nggak bisa gambarkan. Jangankan cucu, anak-anak kita nih, anak-anak ibu-ibu yang keluar dari rahim ibu sendiri, waktu masih gadis, pernah bisa membayangkan enggak kayak gimana bentuk fisik anak kita? Goib. Itu waktu, relatif dengan waktu. Tapi relatif dari tempat, kita yang belum pernah ke Tokyo, Tokyo itu goib bagi kita. Bagi warga Tokyo, Magelang juga goib bagi mereka. Gatuk Magelang juga goib bagi mereka. Sego godoknya goib bagi mereka. Wah, mentang-mentang semalam dijamu sego godok sama Mbak. Ini, sama apa namanya? Ustaz, saya punya gangguan dari kecil untuk bisa melihat hal yang goib. Sudah sering ruqyah Ustaz, alhamdulillah sudah tidak bisa melihat goib tersebut maksudnya. Namun setiap ke tempat yang sensitif masih merasakan hal yang goib dan malah masih bermimpi jatuh dari ketinggian Ustaz. Saya merasa di dalam darah terkadang seperti ada yang jalan. Saya meminta solusinya Ustaz, dan apakah indigo itu benar-benar bisa hilang? Terima kasih Ustaz. Boleh saya interaksi langsung nggak yang sama yang bertanya? Ya, silakan. Tadi yang menanyakan siapa? Monggo, angkat tangannya. Itu Ustaz, pojok belakang. Oh Mbak, yang dilihat apa selama ini? Sharing kita ya, nggak apa-apa ya. Yang seperti pocong dan menurutnya, tapi saya udah diruqyah sekitar 5-6 kalian. Alhamdulillah sudah bisa melihat, tetapi setiap ke tempat yang sensitif saya masih merasakan, tapi tidak bisa melihat sama sekali. Oh, masih bisa merasakan? Iya. Kalau hanya merasa insya Allah aman. Tapi kalau melihat itu yang enggak berbahaya, karena banyak tipuan dari penglihatan. Tapi kalau merasa insya Allah semua orang itu sebenarnya bisa merasa. Merinding, merasa tidak enak itu kan perasaan. Sebenarnya dari kita semua itu bisa. Ya, jadi Mbak nggak usah was-was, tenang saja. Hanya itu saja sekarang. Berarti sudah hilang indigonya. Apakah ada kemungkinan untuk kembali lagi? Gak usah ada pertanyaan kayak gitu. Nanti jadi was-was. Ya, sekarang Mbak fokusnya memperbaiki kualitas ibadah, ketakwaannya sama Allah. Sudah nikah? Fokus pada anak-anak. Fokus sama suami. Mengapa anak saya mudah kerasukan roh halus? Kerasukan roh halus 8 tahun. Subhanallah. Ya, usia 8 tahun sudah kerasukan. Ini harus diruqyah orang tuanya. Tadi yang bertanya siapa ya? Oh, itu Ustaz. Ya, kalau saya sarankan nanti ibu juga harus diruqyah. Nanti ada tim kami di Yogyakarta dan Magelang. Cuma memang mereka baru ikut rekrutmen, jadi belum kita izinkan untuk meruqyah sebelum dapat bimbingan 3 bulan. Mungkin setelah Syawal nanti bisa ibu nanti datangi tim kami yang ada di wilayah Magelang dan Yogyakarta. Ibu nanti diruqyah, bapak juga. Kalau misal ada benda-benda yang dulu dikeramatkan, semisal jimat dan lain-lainnya, tolong hancurkan. Maaf Ustaz, saya mau tanya. Itu kan anak saya setiap kali mau kesurupan itu dia bisa melihat dulu. Kayak seperti yang seminggu yang lalu terjadi, sore-sore dia bisa melihat ada genderuwo sama ada ular besar. Setelah itu dia pulang sampai di rumah, tubuhnya langsung kaku seperti kayu, nggak bisa bergerak. Oh iya. Terus dia kalau ditanya nggak mau menjawab, tapi dia mau menulis. Terus
gerakan dia ya seperti ular, seperti genderuwo, seperti itu. Sudah. Emang gerakan genderuwo kayak gimana? Oke. Anaknya ada di sini putranya ibu? Nggak mau diajak, soalnya setiap kali sudah 2 kali diruqyah, alhamdulillah sudah agak reda, cuman ya itu kalau mau diruqyah, mau diajak ke tempat-tempat. Pernah kejam enggak? Kalau kejam ya. Makanannya apa sehari-hari? Kesukaannya apa jajannya bu? Sarini. Ah ya itu. Berarti kan itu kecampur sama halusinasi soalnya. Kenapa pemuda kerasukan? Energinya itu enggak ini bu, enggak ngalir. Energi itu punya karena lembab. Banyak sumbatan-sumbatan di pembuluh darah. Insya Allah bisa saya pastikan kalau dilihat dari kondisi lidah itu lembab kondisi tubuhnya. Jadi harus dihilangkan kelembabannya dan mungkin rutin konsumsi jeruk nipis kalau kuat. Karena kan getir dan asamnya luar biasa. Kalau mau nanti kita ada madu super probiotik. Uang Ustaz, biar uang itu tidak diambil tuyul. Pasti belum subscribe di YouTube saya. Ini sudah dibahas kemarin. Ya, saya sudah bahas kajian khusus masalah tuyul, nanti bisa buka channel YouTube saya. Di antaranya baca Al-Baqarah dan tutup semua pintu-pintu dengan baca Bismillah di awal malam, yakni di waktu maghrib. Gitu ya. Apa bu? Kalau ada longkang gitu di rumah, lubang Oh lubang, lubang ventilasi. ruangan terbuka. Aula. Kayak gini nih, kayak gini. Maksudnya kayak taman terbuka di tengah-tengah rumahnya gitu kayak. Nah, tinggalnya di taman sama di dalam rumah. Kan uangnya disimpannya di dalam, ya kan? Maka yang kita tutup adalah rumah utama kita, karena setan itu akan mencari tempat nginep. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, waktu maghrib itu spektrum warnanya menguatkan posisi setan untuk eksis di alam kita. Warnanya apa? Merah betul nggak? Sehingga ya. Ya, sehingga orang begitu. Ya. Dan rata-rata kalau tanya aja orang yang pernah nyasar ke alam mereka, yang benar-benar nyasar gitu ya. Itu kondisi langit alam isi setan itu jin itu ya mirip-mirip waktu maghrib. Ya makanya kata Rasulullah bukan mendung. Jingga gitu. Karena jingga. Kata Rasul, idza amsaytum, kalau kamu bersore hari, ya, fakufu sibyanakum, tahan anak-anak kecil kalian. Fa inna lisyaitani intisharan wa khatfatan. Di dalam riwayat Ahmad dikatakan karena setan itu memiliki waktu untuk menyebar dan menculik manusia. Bukan hanya nyebar tapi nyulik. Nyulik anak kecil bisa. Nyulik anak kecil bisa, apalagi nyuri uang. Makanya Rasulullah mengabarkan caranya tutup pintu, baca bismillah. Tutup botol-botol yang ada airnya, baca bismillah. Tempat cuci piring, jangan ada air yang menggenang, tumpahkan semua, balikkan semua piring-piring, baca bismillah. Tempat panci kuali, baca bismillah, tutup. Pak, ya, Pak cukup tutup pintu kamar mandi kalau. Hati balik. Jadi kalau air kotor ya bu, air kotor kan yang ada di cucian piring kan kotor tuh. Ya. Kalau yang masih kita pakai ya jangan dijungkelkan. Kayak tadi kan misal di gelasnya begini tutup baca bismillah. Di botol tutup baca bismillah. Susu bayi misalnya yang punya bayi tutup susunya dengan bismillah. Bejana tutup. Semua makanan tutup pakai ini ya Pak. Apa namanya kalau ya apalah itu. Baca bismillah. Ya, semuanya ditutup. Kalau misal ada pisang goreng, mendoan atau yang lainnya, pakai tisu aja baca bismillah. Setan nggak bisa buka.
Kenapa disuruh ditutup bagian-bagian yang ada makanannya sama airnya? Tempatnya lembab. Air menguatkan eksistensi setan. Loh, setan kan diciptakan dari api, betul. Tapi sekarang dia wujudnya bukan api. Kita diciptakan dari tanah. Apa kita masih pakai seperti tanah? Kalau kena hujan tubuh kita luntur? Enggak kan? Sama setan jin juga seperti itu. Dan mereka menguatkan posisinya, menguatkan eksistensinya itu dengan kadar elektromagnetik yang ada pada diri mereka. Makanya orang yang kerasukan jin, listriknya lebih kuat, makanya emosinya lebih tinggi, hawanya lemas, kayak orang masuk angin. Makanya disuruh ditutup itu semuanya. Tempat yang lembab, udara-udara ini kan mengandung air, ya kan? Lembab, mereka suka di situ. Ada airnya, mereka suka di situ. Buat minum, buat bersembunyi. Makanya disuruh ditutup sama Rasulullah. Kolam dan mikroba. Lah, tuyul kan bukan virus. Bukankah mereka itu sering masuk dengan hal-hal yang sifatnya membahayakan manusia? Mereka bisa mendarai lalat, mereka bisa mendarai tikus. Dan dalilnya jelas kalau riwayat Imam Muslim, tikus-tikus di zaman Rasul itu kan. Kenapa disuruh mematikan lampu ketika tidur? Supaya tikus itu tidak digiring sama setan untuk membakar rumah kaum muslimin yang lampunya nyala. Ya karena zaman dulu lampunya nggak pakai bohlam. Paham ya? Tapi kalau laku nggak usah diamalkan. Ini saya katakan hanya percobaan saja yang pernah dilakukan oleh yang saya sampaikan. Siap, Ustaz. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz, saya seorang ibu rumah tangga berusia 40 tahun. Saat ini sedang mengalami sakit di tulang ekor belakang, di mana rasa sakit itu timbul menjelang sore hingga pagi hari. Jadi hanya sore sampai pagi hari Ustaz. Saya sudah berobat ke dokter ortopedi dan dokter syaraf hingga sudah di ronsen, tapi hasilnya alhamdulillah baik-baik saja, tidak ada masalah dengan tulang dan lain-lain. Saya juga sudah terapi ruqyah mandiri, qadarullah belum juga ada hasil yang membaik. Rasa sakit ini sudah saya alami kurang lebih 2 tahun Ustaz. Menurut Ustaz, tindakan apa yang harus saya lakukan? Tulang ekor. Boleh saya ini interaksi? Beliau gimana? Yang bertanya silakan. Oh iya. Ibu, boleh saya lihat tangannya? Boleh maju sini, saya susah tahu. Begini, dirapatkan tangannya terus begini. Nanti kalau berkenan fotokan lidahnya kirim ke admin saya, karena dari tangan nggak ada masalah di tulang belakang, mungkin nanti dari lidah bisa kelihatan. Cuma kalau dari itu ada tanda yang kuat, ada arah indigo atau jenazah, nggak tahu ada atau enggaknya, dengan bisa konfirmasi. Tapi kalau dari tangan tanda itu ada. Apakah jenengan pernah mengalami hal-hal ganjil, melihat hal-hal yang sifatnya goib gitu, atau perasaannya yang kuat sekali atau gimana? Mungkin perasaan kali ya. Jadi kalau misalkan ada apa gitu, misal di mana kita merasa ya enak tuh. Karena tapi di rumah ya kan, saya kan berada di Jakarta. So, kalau di rumah itu kita suka dengar, suka ada anak kecil ada lari, kadang-kadang suka ada yang kamar itu
tulang ekor itu memang, ini kalau kita bahas dari ginologi ya, mereka memang senangnya nguncinya di situ ibu, ngunci di tulang ekor. Jadi kalau yang untuk saat ini saya belum menemukan kasus secara fisiknya ya, karena dari tulang belakang saya nggak menemukan ciri-ciri yang bermasalah. Mungkin kalau nanti ada terapis akwat bisa dicek lebih lanjut dan bisa ketemu masalahnya. Kalau dari tangan saya belum menemukan, tapi itu bukan jadi diagnosa final. Moga nanti ada terapis akwat yang ahli dalam pengobatan tulang belakang, kiropraksi atau yang semisalnya bisa mendiagnosa itu lebih dalam lagi. Saya hanya menyampaikan wawasan bahwa jin itu memang seringnya tinggal dan ngunci di tulang ekor. Di ruqyah mandiri apa reaksinya? Waktu di ruqyah mandiri reaksinya apa? Ada reaksi enggak? Panas. Kadang-kadang kalau saya lagi hendak merasa amarah, itu timbul seperti merah. Oh iya, ya itu saya bilang dari jin turunan. Ya khodam dari nggak tahu dari mana, saya nggak tahu ya, karena kadang kayak gitu kan terundang dari, nggak mesti dari jimat, dari amalan, dari tirakatan dan lain-lain yang dulu mungkin Bang Buyut kita lakukan ngikut. Dan itu ada tipe-tipe jin yang ikutnya pembela, sehingga ketika orang yang dia ikuti itu merasa sakit hati atau jengkel, eksistensinya muncul. Tadi diantaranya ada merah di salah satu bagian tubuh tertentu, atau mungkin kadang langsung merah matanya, atau yang lain. Ada tanda-tanda khusus di sini. Saya rasa mungkin bisa rutin mandi bidara atau digosokkan daun bidara, nanti diremes-remes pakai zaitun, bacakan surat Al-Mu'minun ayat ini lah, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun, sambil digosokkan di bagian yang sering. Itu mengalami gangguan tidur. Jadi kalau tidur itu sampai larut malam, dan itu melalui harus membaca Al-Baqarah satu surah itu ya. Itu yang pertama. Sudah beberapa kali ruqyah, cuma kadang-kadang habis ruqyah itu alhamdulillah bisa tidur, tapi setelah agak lama itu kembali lagi ada gangguan tidur. Kemudian yang kedua Ustadz, seringkali istri saya itu ketika ada gangguan tidur itu pengen pindah rumah, ya pengen pindah rumah dari rumah yang ada ini. Itu apakah rumah itu bisa, dengan pindah rumah itu bisa menghindari dari gangguan tersebut, Ustaz? Jazakumullah khair. Ya, yang dialami sama ibu ini wallahu a'lam bishawab, kemungkinan ini salah satu indikasi dari faktor ain, susah tidur, kecuali dengan berusaha sangat keras. Dan alhamdulillah pelampiasan atau pelariannya itu ke Quran, itu sudah bagus sekali. Baca Quran Al-Baqarah ayat 100 sampai 1 surah ya. Kemudian coba nanti perlu dicek juga, bisa kirimkan foto lidah ke admin kami untuk kita lihat kira-kira ada enggak kondisi fisik yang mendukung ibu akhirnya menjadi susah tidur itu. Adapun permintaan ibu ketika malas atau nggak bisa tidur kemudian pengen pindah rumah, ini saya rasa rumahnya coba diruqyah juga. Diruqyah. Selain ibu yang membaca Al-Baqarah, bapak dan anak-anak usahakan juga baca Al-Baqarah bareng-bareng. Dan nanti bisa baca doa untuk pengusiran setan dari rumah, bacakan di ember. Kemudian airnya percikan di ujung-ujung rumah dan juga pintu gerbang serta pintu utama serta dapur. Moga-moga nanti dengan itu Allah berikan ketentraman dan ibu bisa tidur dengan mudah.
Kalau pertanyaannya apakah pindah rumah bisa membuat tidurnya nanti lebih nyenyak, wallahu a'lam. Bisa dicoba dulu untuk tidur di rumah saudaranya atau rumah orang tuanya. Kalau misal nggak di rumahnya sendiri bisa tidur nyenyak, berarti itu masalah ada di rumah. Tapi kalau di tempat lain juga masih belum bisa tidur, masalah ada pada diri ibu sendiri. Seperti itu, wallahu a'lam. Oh iya. Tapi setelah ikut itu malah sering kesurupan. Ya iyalah. Kesurupan gendang. Tapi kalau lihat kesenian rakyat itu, walaupun cuma lihat loh Ustaz, tapi ikut kesurupan. Terus apa yang harus anak saya lakukan biar nggak seperti itu Ustaz? Nih. Ini ditanyakan bukan anak saya tapi dirinya sendiri. Kenapa anak bisa sampai ikut kesenian kayak gitu? Pengawasan orang tuanya gimana? Jadi jangan nyalahkan anak, salahkan diri orang tuanya sendiri dulu. Harusnya tanya ini gimana cara mendidik anak saya supaya nggak ikut-ikutan yang seperti itu. Anak ikut kayak gitu karena pendidikan agamanya yang mungkin kurang. Ya, jadi jangan selalu nyalahkan anak, orang tua kita juga harus evaluasi diri. Penjagaannya kudu ketat. Belajar tentang bahasa cinta. Ini saya meminjam istilah dari Dr. Aisyah Dahlan. Saya pernah diskusi langsung via Zoom. Wah, masya Allah ilmunya banyak sekali beliau. Tentang bahasa cinta ini bisa kita aplikasikan ke anak-anak. Kenapa kok dia pelariannya ke jatilan atau ke kesenian rakyat tertentu? Kesenian sebenarnya nggak masalah, tapi kalau sudah sampai bikin kesurupan ya masalah. Saya suka seni. Saya suka budaya, tapi kalau budaya yang bertentangan dengan syariat kan belum bisa. Ya. Coba lihat dari 5 bahasa cinta. Ini bisa dipraktekkan ke pasangan maupun ke anak-anak. Pertama, servis, pelayanan. Pelayanan ini kalau itu ke anak-anak, maka dia suka kalau misalnya sarapannya dihidangkan, peralatan sekolahnya dibantu sama orang tuanya, diantarkan ke sekolah sama orang tuanya, dijemput rame-rame se-RT. Nah, maksud saya dijemput rutin sama orang tuanya. Oh, berarti ini bahasa cintanya dia merasa disayangi dan dikasihi kalau selalu dikasih servis dan pelayanan. Pelayanan yang saya maksud seperti itu ya, antar jemput, ya memberikan perhatian lebih. Yang kedua, quality time, kualitas waktu untuk bersama anak, main bareng, jalan bareng, ngobrol, curhat bareng. Kalau anak saya malas curhat sama saya, kalau kita lihat anak ini sebenarnya tipe cintanya itu adalah dengan ngobrol sama orang tuanya, tapi akhirnya jadi nggak nyaman. Mungkin dia pernah mau ngobrol sama orang tuanya kemudian disia-siakan. Akhirnya dia membekas di hati, masuk alam bawah sadar anak itu, orang tua saya sudah nggak bisa memahami saya. Kenapa dinamakan peta hidup Ustaz? Peta hidup. Kita beri nama peta hidup supaya manusia ngerti peta hidupnya kemana. Sangkan parahnya itu ngerti. Kita dari Allah, hidup untuk ibadah kepada Allah, kembali ke Allah. Sedangkan manusia karena banyaknya kehendak-kehendak yang tidak terarahkan, akhirnya peta hidupnya ngeblur. Dia nggak tahu kemana arah jalan pulang, bahkan dia nggak tahu apa tujuan dia hidup. Maka kita berikan majelis itu namanya peta hidup. Dan saya lagi diikhtiarkan ya Ustaz ya, lagi mengikhtiarkan membangun peta hidup itu ya. Alhamdulillah, dana untuk lantai satunya sudah ada. Yang lantai 1 ini kita gunakan untuk markas dakwahnya, dan lantai 2 kita wakafkan untuk pembangunan masjid peta hidup. Yang ini nantinya
saya kepengen menjadi pusat kegiatan dan peradaban Al-Quran di Banyumas nanti. Dan kalau selama ini sudah ada kegiatan belum Ustaz? Sudah, setiap Kamis malam Ya. atau malam Jumat. Sementara kita masih alokasikan itu di studio MFO di Sokaraja, Banyumas. ya, di Banyumas. Dan ini jadi jamaah kajian Salimah, Ustaz kan sedang mengikhtiarkan yang namanya markas hidup yang diberi nama peta hidup, tadi sudah dijelaskan beliau. Dan yang bawah lantai dasarnya alhamdulillah sudah beraman, dan yang di lantai atas itu memerlukan kurang lebih 650 juta rupiah. Ya Ustaz ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini nih Ustaz mau yang namanya mau apa nih Ustaz? Mau melelang apa Ustaz? Mana mas ini ya? Mas, nah ini dia. Nah, di sini tujuan dari lelang itu untuk benar-benar uangnya untuk pembangunan masjid yang ada di lantai 2. Jadi ini peluang besar nih untuk jamaah kajian Salimah yang ingin benar-benar saya ikut turut serta nih dalam ikhtiar perjuangan membangun masjid yang ada di lantai 2 bersama dengan Mas siapa nanti? Mas Rahmat ya? Mas Rahmat. Jadi benar-benar di sini Ustadz akan melelang. Jadi sebelum kita masuk ke sesi doa bersama ya, kita ikhtiarkan dulu untuk membangun lantai 2 masjid. Ada cincin Ustaz, ada peci, jam tangan, dan keris. Nanti mungkin bisa dijelaskan sama Mas Rahmat. Apa ya namanya ya? Kalau ikut turut serta dalam pembangunan masjid lantai 2 yang ada di Banyumas, tepatnya di Sokaraja. Di situ nanti insya Allah akan seperti di Jogja mungkin ya Ustaz. Seperti di Jogja kan ada ya teras dakwah ya, banyak kegiatan. Jadi kegiatan bukan hanya kajian. Nah ada tahsin, kalau nggak salah ya tadi ada cincin nonggo suwi yang biasa dipakai sama beliau. Kita mulai buka dari 300.000 gitu. Barangkali monggo ada yang berkenan untuk membantu dakwah kami, ikhtiar kami di Banyumas. Jadi 300.000. 300.000 ada yang berkenan untuk membeli cincin, jadi membeli sekaligus turut serta dalam pembangunan masjid. Oke, betul. Mau silakan, itu dari mana cincinnya Mas? Ini Purbalingga, produk dari tetangga kabupaten Lawing. Lawing. Bapak-bapak, mungkin bisa melihat dulu nih cincinnya. Oke. Ini untuk cincin, jadi ada berapa cincin Mas? Dibuka 300.000. Cincin bisa atau Mbak Ervina? Oke, baik. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya soal keris bisa langsung ke panitia ya. Mbak saya mau tanya harganya berapa dan saya juga ingin membeli juga. Silakan tanya ke panitia atau ke grup. Baik Ustaz, kita langsung ke acara selanjutnya. Kita doa bersama yang insya Allah dipimpin oleh Ustaz Muhammad Faizal. Monggo Ustaz. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga ini bagi ibu yang sudah membelanjakan hartanya di jalan Allah Ta'ala bisa menjadi amal jariah salihah yang amalannya gak akan terputus selama adzan itu selalu berkumandang di masjid kami nanti. Semoga menjadi pemberat timbangan amal soleh kita semuanya. Amin amin amin. Kita berdoa bersama-sama, kita istighfar 3 kali. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
أن تغفر لنا ذنوبنا جميعا فإنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.